masuk. Kali ini kita dari Bekasi ya, kita mendengarkan presentasi kedua dari Bali ya, Denpasar Bali. Nah, kali ini datang dari seorang ibu rumah tangga yang juga merupakan makeup artist dan bergabung di 3i Networks ini karena yaitu ya The Power of Kepepet. Nah, saat ini sudah berhasil di posisi bronze agency dengan income 5-10 juta per bulan, dan berkat 3i Networks lah beliau bisa juga jalan-jalan ke luar negeri ya, sudah beberapa negara yang didatangi bersama dengan tim dan juga mendapatkan trip gratis dari perusahaan yaitu cruise atau kapal pesiar. Nah, langsung saja kita sapa Bu Niwayan Karnadiasi ya, biasa dipanggil dengan Bu Nadia. Selamat malam Bu Nadia. Oke, selamat malam Mbak Esther. Terima kasih kesempatannya. Ya, baik. Gimana kisah sukses, perjalanan sukses di 3i Networks ini, mungkin diceritakan kenapa memilih untuk bergabung di 3i Networks dan bukan bisnis yang lainnya. Oke, selamat malam dan semangat pagi untuk rekan-rekan semua. Saya perkenalkan diri dulu, tadi udah diperkenalkan, panggilan saya Nadia. Latar belakang saya adalah seorang ibu rumah tangga dan juga makeup artist. Di awal saya memulai karir di 3i ini sebenarnya saya belum melirik ke bisnisnya. Jadi upline saya itu Ibu Gungsri, itu seorang silver agency. Di awal kajian saya nabung karena saya baru habis melahirkan ya. Jadi penawarannya adalah kenapa anak tidak dibukakan untuk tabungan sekolah gitu, untuk dia sekolah nanti gitu. Oke, akhirnya saya bertemu, setelah bercerita ngobrol, saya tertarik ke bisnisnya karena Ibu Gungsri itu dulu adalah rekan crossline saya ya di bisnis produk sebelumnya, dan saya melihat perubahan hidupnya luar biasa. Wow, keren banget. Dulu kayaknya dia untuk bayar cicilan mobil aja ngos-ngosan ya gitu. Sekarang di 3i dia berpindah ke 3i, penghasilannya bahkan 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari bisnis sebelumnya. Jadi saya berpikir, oh berarti ini bisnis jauh lebih mudah dibandingkan bisnis kita yang sebelumnya. Kemudian pada saat itu datanglah, pada saat saya dipresentasikan, selang berapa menitnya datanglah leader kami semua, Ibu Platinum Agency, Ibu Nurul Murtini ya. Saya biasa manggilnya Bu Jupe. Datang dia, dan dia juga rekan saya di bisnis produk sebelumnya. Itu saya bengong karena perubahan dia jauh lebih luar biasa lagi. Wow, bening sekali. Jadi berubahnya drastis banget. Jadi pada saat itu beliau sudah platinum, dan saya langsung aja saya nanya income kalian berapa gitu ya, saya to the point aja ya, biasa kan mak-mak mata duitan ya, jadi saya langsung nanya income kalian berapa gitu. Yang pertama leader saya bingung sih ngeliatin silver agency di angka 15-an, saya bengong, wow banyak ya gitu ya. Kemudian Ibu Jupe akhirnya nunjukin lagi income-nya, itu jauh lebih banyak lagi di angka 50-an sekian gitu, saya makin bengong lagi. Wajar ya, berarti dia berubah drastis seperti ini karena penghasilan di sini bisa berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan bisnis saya yang sebelumnya gitu. Akhirnya saya nggak usah panjang lebar lagi, jadi saya daftar, walaupun pada saat itu saya dipresentasikan saya tidak 100% mengerti apa sih ini bisnis, belum paham, tapi saya yakin oke deh mereka aja sukses, saya yakin kok saya pasti akan dibawa sukses juga di bisnis ini gitu. Awal join Desember 2017 saya belum mengerjakan bisnisnya, kemudian Maret 2018 baru saya melirik bisnisnya karena saya kepepet uang. Waktu itu anak saya butuh uang untuk upacara ya, kalau di Bali kita ada namanya upacara otonan, dan saya kehabisan uang banget karena tidak menjalankan bisnis apapun. Pada saat itu di bisnis sebelumnya juga saya sudah stop, habis melahirkan, tidak produktif, hanya ibu rumah tangga biasa. Akhirnya Ibu Gungsri akan saya membantu dalam 2 hari, ayo bisa kok menghasilkan 3 juta dalam 2 hari gitu ya. Jadi benar beliau bantu saya keliling, ingat banget sampai jam 12 malam kita offline ikut keliling dan menghasilkan double elite pertama saya di bulan Maret 2018, saya ingat banget, dengan income pertama double elite plus tim agensi di angka 4 jutaan. Ya, jadi luar biasa banget, saya sangat berterima kasih banget untuk malaikat tanpa sayap saya ya. Jadi mereka yang mengangkat saya dari lembah kemiskinan, sehingga dari waktu itu saya tim agensi Maret 2018 itu saya candu untuk meningkatkan penghasilan lagi di sini.
gampang ya ternyata nyari 1 juta, 2 juta, 3 juta di bisnis ini ternyata mudah, karena kita nggak harus uh, uh, ini ya, nggak harus ngecap ya, jualan produk segala macam, enggak. Kita hanya menjelaskan bahwa setiap orang harus punya investasi, harus punya tabungan untuk masa tua mereka, hanya seperti itu. Dan akhirnya di 2 bulan kemudian, di bulan Mei itu saya naik langsung ke leader agency. Itu income-nya udah seperti bronze, kalau nggak salah saya di angka 5-6 juta, itu leader dengan penghasilan bronze katanya. Dan saya menutup bronze agency saya di bulan Juli gitu. Kenapa saya ngebut ke bronze agency? Karena Pak Arya Wirajaya waktu itu buat challenge untuk keluar negeri ya, dengan syarat harus lolos kualifikasi tertentu, dan saya menyanggupi itu, dan saya menjadi bronze itu kurang lebih dari baru aktif di 4 hingga 5 bulan saya pertama kali aktif. Gitu. Sebenarnya yang saya lihat di bisnis ini bukan hanya seberapa uang yang bisa saya hasilkan, itu tidak, karena saya memang sebelumnya juga pernah bisnis jaringan, jadi tujuan utama saya memang dari awal, saya nggak mau sukses sendiri gitu. Kalau saya punya sebuah perusahaan, mungkin saya hanya bisa membawahi beberapa orang terbatas ya, tidak banyak yang bisa saya bawahi, dan itu pun tidak bisa unlimited gaji yang bisa saya kasih gitu. Tapi kalau di bisnis 3i Network ini dengan bentuk jaringan begini, saya bisa membantu mereka untuk mendapatkan bisnis uang tiap bulan unlimited, berapapun yang mereka inginkan, tergantung usaha mereka gitu. Jadi saya pikir ini seperti bisnis keajaiban hingga ke-8, karena kita nggak, kalau mau buat pahala, kita nggak harus punya banyak uang. Ternyata di bisnis ini saya belajar kalau kita pengen punya pahala banyak, kita cukup menyebarkan peluang informasi bisnis aja sebanyak-banyaknya, dan membantu sebanyak-banyaknya tim untuk menjadi seperti kita. Gitu. Jadi kalau saya sih ngerasa, jadi saya belajar juga dari mentor saya, Ibu Jupe, beliau banyak bersedekah. Jadi beliau bercerita, saya bisa di platinum karena saya bersedekah. Jadi kalau kamu tidak bisa bersedekah uang, bersedekahlah waktu dan tenaga. Jadi itu yang saya lakukan di awal membangun tim, dan saya tipe orang yang suka reward ya. Jadi reward luar negeri itu emang dari dulu impian saya untuk bisa keliling dunia ya gitu. Jadi kenapa saya pertahankan di 3i Network ini, karena saya melihat dari apa-apa saya sudah keluar negeri berkali-kali berkat bisnis ini. Jadi saya menaruh harapan besar. Oke, bukan hanya uang. Mungkin kalau di luar sana 1 juta, 2 juta, bahkan sampai 10 juta saya bisa hasilkan. Tapi untuk reward, sebuah penghargaan itu tidak semua perusahaan bisa memberikan penghargaan. Gitu. Mungkin kalau saya menjadi sebuah direktur tertentu, mungkin bisa penghasilan 50 juta, tapi yang memberikan reward tidak banyak orang. Gitu. Jadi tidak semua bisa berprestasi, karena saya tipe orang yang suka berkompetisi. Gitu ya. Nah, jadi berkat bisnis ini juga sudah beberapa negara saya sudah kunjungi, termasuk naik kapal pesiar, itu pengalaman yang luar biasa. Di sana banyak banget saya ketemu orang-orang Bali ya, rata-rata kalau di Bali ini image besarnya adalah bekerja di kapal pesiar untuk menghasilkan uang banyak. Tapi saya bersyukur banget berkat JR3i Network ini saya menjadi tamu di kapal pesiar itu. Jadi sesuatu yang membuat saya, ya Tuhan, mungkin impian saya dulu saya ingin bekerja di kapal pesiar akan jadi kaya raya, tapi Tuhan memberikan cara yang berbeda. Kamu nggak usah jadi pegawainya, kamu tetap jadi tamunya saja gitu ya. Jadi udah pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya, yang sesuatu yang tidak akan saya bisa lupakan gitu. Apalagi kemarin saya ketemu banyak orang Bali di sana, saya bercerita juga tentang peluang bisnis ini, dan banyak juga yang merubah nasibnya. Jadi kayak saya, ibu rumah tangga, waktu bersama anak itu adalah sesuatu yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya saya bekerja dengan orang, saya nggak mungkin bisa melihat tumbuh kembang anak saya. Jadi prinsip saya kenapa saya menjalankan bisnis jaringan ini, apalagi ini sekarang bisa online ya, karena orang yang paling pertama harus melihat tumbuh kembang anak saya adalah saya. Gitu. Bagi ibu-ibu rumah tangga lainnya pasti merasakan itu. Jadi anak bisa berjalan, bisa merangkak, yang harus tahu yang pertama kali adalah ibunya, bukan babysitternya, bukan neneknya. Ya itu sesuatu yang mahal yang tidak bisa kita ulang, dibayar dengan uang berapa triliun itu tidak akan bisa. Gitu. Itu yang membuat saya bertahan di sini.
Ya, baik Bu Nadia, luar biasa ya. Jadi karena impian ya, itu yang membuat bertahan dan berhasil di 3i Networks ini. Nah, ngomong-ngomong Bu Nadia, dalam berproses, dalam berbisnis, untuk naik ke posisi bronze agency itu tentu bukan hal yang sangat mudah ya, semudah yang kita ceritakan. Pasti ada perjuangan, ya ada tantangan, dan ada yang perlu kita terobos di sana. Nah, apa yang menjadi kesulitan terbesarnya Mbak Bu Nadia dalam menjalankan bisnis ini? Kalau banyak orang berkata bahwa ini bisnis susah gitu loh, karena nggak bisa ngajak-ngajak orang. Nah, bagaimana dengan pengalaman ya penolakan maupun tantangan yang Bu Nadia alami? Mungkin akan disingkat dalam hanya 5 menit saja dan kita selesai karena sudah waktunya sebenarnya sudah habis. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Esther. Jadi kalau saya pribadi, saya seperti mimpi menjalankan bisnis ini. Cepat sekali rasanya, saya udah di posisi bronze gitu. Tapi memang ya kalau saya kan tipe orang yang agak cuek ya, Mbak Esther. Jadi pada saat orang nolak, saya oke nggak apa kok, yang rugi bukan saya tapi kamu. Jadi saya selalu menanamkan itu dalam hati saya, oke nggak apa-apa. Mungkin saat ini kamu nolak, mungkin 2-3 bulan ke depan kamu bisa nerima saya seperti itu. Tapi tantangan terbesar saya itu adalah orang terdekat gitu. Jadi seperti keluarga besar, orang tua, bahkan ayah saya sendiri di awal menolak karena beliau berpikir saya seperti tukang tabungan keliling yang mengutin uang orang gitu ya. Jadi persepsi beliau di awal seperti itu. Tapi akhirnya setelah leader kita Bu Gongsi itu datang ke rumah menjelaskan ke orang tua, akhirnya ayah saya menjalankan bisnis ini dan saat ini udah di posisi leader agensi. Jadi saya di awal hanya orang terdekat sih. Kalau orang terdekat sudah melarang saya agak lebih cepat down dibandingkan ditolak orang. Kalau saya sih kalau cuma ditolak orang sih bukan tantangan yang besar ya buat saya karena kita sistemnya kalau 3i Network ini tangan kita di atas. Kita memberikan peluang. Pada saat kita memberikan peluang itu ditolak oleh mereka, mungkin belum rezeki mereka gitu. Bukan rezeki kita ya, rezeki mereka. Mungkin next kita tawarkan lagi, kalau mereka menerima berarti pada saat itulah rezekinya mereka. Gitu aja sih Mbak. Jadi sebenarnya seperti dari saya bilang ya, penting banget kita bersikap masa bodoh untuk sebuah penolakan. Jangan dimasukin ke hati, karena baper itu nggak akan memunculkan banyak uang ya buat kita, sama ya. Jadi sadar diri aja, mungkin saat ini mereka belum perlu, besok ketemu lagi, tawarin lagi, kalau diterima berarti pada saat itu mereka udah perlu untuk bisnis ini. Gitu sih Mbak Esther. Ya, baik Bu Nadia. Sebelum kita selesai ya, jadi saya simpulkan bahwa menghadapi penolakan ya tantangan di bisnis ini pun ya tetap bersikap masa bodoh aja ya. Yang penting fokus ke yang mau saja gitu. Kalau ada yang menolak kita ya udah nggak masalah kan masih ada ribuan orang yang menantikan ya informasi yang baik dari 3i Networks ini. Baik, sebelum kita selesai, Bu Nadia bisa memberikan closing statement ya untuk mengakhiri perjumpaan kita di malam ini. Oke, untuk rekan-rekan semua, mungkin ada banyak bisnis di luaran sana yang bisa kita kerjakan. Tapi 3i Network ini adalah paket komplit di mana kita dipaksa untuk memiliki tabungan, dipaksa untuk memproteksi jiwa kita, dan secara tidak langsung kita dipaksa untuk memiliki bisnis, sebuah keran bisnis yang akan terus mengalir jika kita membantu juga orang lain membuka keran bisnisnya di sini. Jadi ini sebuah bisnis yang patut kita perjuangkan, karena impian kita semua bukan hanya sampai bronze, di puncak tertinggi kita masih ada crown, bahkan double crown dan triple crown. Berjuang aja terus, kita nggak tahu di titik mana kita akan mencapai crown, yang jelas melangkah aja terus. Dan better. Ya, baik. Bu Nadia, closing statement yang sangat menarik sekali, terus melangkah, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Baik, terima kasih Bu Nadia, Pak Supriyanto, dan juga Pak Frans yang sudah mengisi 3i Live Show menjadi hidup pada malam hari ini. Sampai kita bertemu di kesempatan berikutnya, dan saya mengucapkan selamat ya untuk semua agent-agent 3i Networks yang sudah malam ini menerima bonus statement ya. Ini adalah malam yang sangat menggembirakan bagi kita karena tadi saya sempat terganggu karena
Saya panas melihat ternyata bonus elit mencapai 1.240.000 sekian. Dahsyat banget. Ya mau dibandingkan dengan bisnis di luaran sana, tetap 3i is the best ya. Tetap nikmati dan syukuri bonus kita besar ataupun kecil. Selamat buat rekan-rekan yang sudah berprestasi elit dan juga double elit di bulan ini. Hasil kerja bulan lalu, jangan berkecil hati karena masih ada kesempatan ya, ini tanggal berapa ya, tanggal 10 ya, tanggal 11 ya, masih ada 7 hari lagi ke depan untuk mengejar bonus elit ya. Closingnya tanggal 18, jadi pastikan teman-teman mengajak dan memberitakan sharing bisnis ini ke sebanyak-banyaknya orang, dan pastikan Anda bulan depan mendapatkan bonus elit maupun bonus double elit. Bayangkan double elit kalau mengajak 10 orang, teman-teman dapatnya 2 juta, kurang lebih 2.500.000 ya. Nah, ini luar biasa sekali ya, teman-teman. Jadi selamat, kita berbonus, tinggal menunggu bonus masuk ke rekening. Terima kasih Sentral Asia Raya dan 3i Networks dan leader-leader hebat yang selalu membantu kita. Bersama-sama kita besarkan bisnis kita. 3i Networks Indonesia. Sampai jumpa. Go Crowd. Go Crown.